Shalom Bapak Ibu. Mari saudara-saudara kita membuka firman Tuhan kita pagi hari ini yang kita ambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Mari kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kita baca demikian. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pagi hari ini boleh ada di rumah Tuhan yang kudus. Tentunya kita adalah orang yang berbahagia yang menerima firman dan yang melakukan firman itu di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, orang sekuler di barat memiliki kesamaan dengan orang-orang primitif yang percaya kepada animisme. Mereka percaya kepada pengaruh belenggu dari nenek moyang. Hanya saja mungkin mereka memberikan sebutan yang berbeda. Orang-orang animisme menyebutnya roh-roh leluhur atau kutub. Sedang orang-orang sekuler barat menyebutnya pengaruh dari keturunan. Saudara, saat Alkitab berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Di sini Alkitab sedang berbicara mengenai cara hidup yang hampa, yang tidak berarti, yang berakhir dengan kehancuran, dan hidup yang di dalamnya tidak ada kekekalan. Banyak sasaran hidup ternyata kosong setelah dikejar dengan sia-sia bertahun-tahun lamanya. Banyak orang mengejar banyak cita-cita dan menganggapnya bahwa di dalamnya mereka akan mendapatkan sebuah makna. Namun saudara-saudara, orang-orang ini justru menceritakan bahwa saat mereka mencapai impian mereka dan dengan mengumpulkan kekayaan, kesenangan dan segala kenikmatan di dalam dunia, di dalam diri mereka ada kekosongan yang paling dalam. Perasaan kosong, perasaan yang hampa, yang tidak dapat dipenuhi dengan apapun. Perasaan seperti ini saudara-saudara pernah terjadi dalam hidup seorang Agustinus, seorang tokoh Kristen yang memberikan dasar-dasar kekristenan. Tetapi saudara-saudara, pada saat dia sampai kepada puncak kesuksesan hidupnya, dan dia telah menikmati segala kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia, justru di situ Agustinus ada pada titik yang paling rendah. Hatinya kosong, hatinya hampa, dan dia tidak tahu kekosongan yang ada di dalam diri. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, pada suatu hari Agustinus yang sedang galau, yang sedang hampa, yang sedang kosong, sedang duduk di sebuah taman di Milan. Dan pada saat dia duduk saudara-saudara, maka ada segerombolan anak-anak kecil berlarian di sekitarnya dan bernyanyi, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah. Lalu ketika anak-anak itu meninggalkan Agustinus di taman itu, lalu kemudian Agustinus melihat di sekelilingnya, dan kemudian dia melihat tempat dia duduk, dia melihat secara kertas saudara-saudara. Ternyata kertas itu adalah lembaran dari Alkitab, dan kemudian tertulis di dalamnya mengenai kehidupan yang ditulis dalam kitab Roma. Bagaimana hidup yang sia-sia, bagaimana hidup
yang tidak ada di dalam Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, peristiwa itu membuat Agustinus mengenal Yesus. Bahkan menyerahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai selanjutnya dengan luar biasa. Saudara-saudara, penulis kitab pengkhotbah yaitu Salomo menjelaskan perasaan yang sama ketika dia mengatakan kesia-siaan belaka dan segala sesuatu adalah sia-sia. Salomo mengungkapkan perasaan yang demikian bukan pada saat Salomo ada pada titik yang di bawah, tetapi pada saat Salomo telah mencapai apa yang menjadi impiannya. Pada saat Salomo telah mencapai karir yang paling tinggi. Pada saat Salomo dalam kesuksesan, bahkan dalam segala kenikmatan yang dia telah nikmati. Dan akhirnya dia melihat semuanya itu adalah sia-sia. Mengapa bisa ada kehampaan seperti ini, saudara-saudara? Jawabannya adalah karena Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang melampaui apa yang bisa kita alami dalam dunia sekarang. Salomo berkata, yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara-saudara, itulah yang mau disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang sedang tersebar di perantauan, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengalami perubahan. Mereka telah mengalami sebuah status yang baru. Dahulu kita hidup di dalam didikan dan ajaran tradisi dan budaya dosa yang diwariskan oleh nenek moyang kita mulai dari Adam dan Hawa. Hidup kita dulu adalah hidup dalam kesia-siaan karena cara hidup kita yang tidak berdasar kepada kebenaran, tapi pada kebenaran manusia semata, pada kebenaran diri sendiri yang tidak memberikan faedah sama sekali. Saudara perhatikan, waktu saudara belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, bukankah sebelumnya saudara menaruh juga kepercayaan kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah? Bukankah sebelum saudara mengenal kebenaran yang sesungguhnya, saudara memiliki kebenaran sendiri? Bukankah sebelum saudara menemukan keselamatan yang sejati dalam Kristus, lalu sebelumnya saudara juga punya konsep tentang keselamatan dan berpikir bahwa dengan cara ini saya boleh selamat? Ada banyak hal-hal yang kita lakukan sebelum kita bertemu dengan Kristus dan kita menganggap itu adalah kebenaran yang menyelamatkan. Ada banyak tradisi, ada banyak budaya-budaya yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Cara hidup yang kita lakukan sebelum kita mengenal Kristus. Dan kita melakukan semuanya itu dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah kebenaran. Saudara-saudara, maka Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di perantauan bahwa memang dulu mereka hidup di dalam sebuah tradisi, sebuah cara hidup yang sia-sia yang mereka lakukan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, tetapi pada sesungguhnya mereka melakukan tidak pada kebenaran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sekarang kita mengetahui bahwa betapa kita sudah dibebaskan dari perbudakan kesia-siaan tersebut, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak. Saudara, Petrus memakai kalimat emas dan perak. Emas dan perak adalah mewakili barang-barang yang paling berharga di dalam dunia ini. Betul? Saudara-saudara, minggu-minggu ini kita dibikin gempar sejagat. Seluruh dunia hari ini dalam berita 3 minggu terakhir dihebohkan, viral. Satu berita yaitu di sebuah gunung emas yang ada di Kongo di Afrika yang memiliki kandungan emas 90%. Dan hari itu saudara-saudara, seluruh penduduk masyarakat Kongo berlomba-lomba untuk mengeruk gunung ini. Itu gunung emas, sampai 90% kadar emasnya. Bayangkan ini.
sampai viral seluruh dunia hari ini. Kok bisa ada gunung emas? Ada yang bawa berkarung-karung. Saudara bisa lihat di YouTube. Ada yang bawa pakai truk. Kalau misalkan kita bawa 5 karung saja, saudara-saudara, kita bisa beli tanah ya. Ini terjadi hari ini. Emas dan perak menggambarkan sebuah kekayaan yang berharga. Emas dan perak melambangkan sebuah atau sesuatu yang paling berharga, yang paling bernilai. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, itu semua tidak berguna. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Emas dan perak tidak berguna untuk pembebasan saudara dan saya dalam kesia-siaan hidup karena dosa. Bukankah para penculik, para perampok di laut atau para pembajak selalu mengajukan tuntutan uang untuk pembebasan bagi yang diculik atau yang ditawan? Para perompak Somalia, para perompak di Filipina yang baru-baru tahun yang lalu merompak kapal Indonesia, lalu kemudian menuntut supaya ditebus dengan sejumlah uang yang banyak. Tetapi pembebasan manusia dari dosa dan dari hidup kita yang sia-sia ini dibayar dengan darah yang mahal. Saudara, kata mahal di sini mengandung makna memiliki nilai yang tidak terkira. Karena tebusan kita dibayar dengan darah Kristus sendiri, bukan darah binatang, atau bukan pula juga dengan darah manusia itu sendiri, tetapi melalui darah Tuhan itu sendiri, melalui darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Apa yang dilakukan Kristus bagi kita adalah sebuah pengorbanan yang begitu berharga. Karena Ia mengasihi saudara dan saya. Ia tidak ingin kita hidup menjadi manusia yang sia-sia. Ia tidak ingin kita menjadi manusia yang hanya hidup lalu kemudian berakhir tidak ada ujung. Sejak dari dalam kekekalan, Allah telah merencanakan sebuah rencana yang besar, yaitu rencana keselamatan bagi manusia yang berdosa. Rencana keselamatan itu dikerjakan oleh Kristus yang menjadi manusia. Dan di dalam Dia menjadi manusia, Dia harus menderita sengsara sampai Ia mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, 2 minggu lagi kita akan memperingati mengenai hari Jumat Agung, hari kematian Kristus. Ini adalah minggu lem, minggu-minggu sengsara, di mana sekarang kita sedang mengingat, memperingati, mengenang bagaimana Kristus rela untuk menjadi manusia. Menjadi manusia bukan sesuatu yang mudah. Menjadi manusia bukan sesuatu yang gampang. Allah menjadi manusia, ini adalah satu problem yang besar. Kenapa, saudara? Karena Dia harus datang ke dalam dunia yang hina, di dalam dunia yang berdosa, dan kemudian Dia harus menebus manusia yang bukan mencintai Dia, bukan manusia yang mencari Dia, bukan manusia yang baik dan benar, tetapi Dia harus mati untuk manusia yang disebut sebagai apa? Seterunya Allah, musuhnya Allah, orang-orang yang membenci Allah, orang yang memusuhinya dalam hati, orang yang mengkhianati Allah, orang yang meninggalkan Allah, orang yang berpaling dari Allah. Saudara-saudara, kepada orang-orang seperti itulah Kristus harus datang ke dalam dunia.
menebus saudara dan saya. Tebusan yang harus dia bayar bukan tebusan yang murah. Bukan tebusan dari emas dan perak. Itu terlalu murah. Saudara-saudara, kenapa terlalu murah? Karena dia adalah Tuhan. Bukankah dia yang menciptakan alam semesta? Bukankah dia yang menciptakan segala apa yang ada di dalam tanah, termasuk segala energi, segala emas perak? Tetapi tuntutan bagi penebusan dosa manusia adalah tuntutan darah. Saudara, darah seperti apa? Bukan darah yang bercelah, bukan darah yang bernoda, tetapi darah yang suci. Maka seluruh agama, seluruh aliran kepercayaan memiliki konsep darah. Saudara-saudara, waktu saya ke Sumbar, karena gereja kita ada di Desa Pau, dan Desa Pau itu adalah pusat agama dari Marangu. Karena di samping gereja itu, di sanalah rumah raja yang bulan lalu meninggal. Rajanya sudah meninggal. Nah, saudara-saudara, maka desa itu adalah desa Marangu. Agama mereka adalah agama Marangu. Waktu saya dengan pendeta Hong ke sana, kami menginjil kepada Bapak Raja ini. Lalu kemudian dia bercerita dia tidak mau menjadi Kristen itu karena dia mewarisi tradisi daripada nenek moyang. Karena dia adalah keturunan raja yang paling terakhir. Tidak ada lagi pewaris karena raja ini tidak punya anak, kecuali anak angkat dan anak dari selirnya. Tapi itu tidak bisa karena itu bukan anak langsung dari dia. Nah, saudara-saudara, maka mau tidak mau dia harus pertahankan budaya Marangu. Lalu kemudian kita bercerita seperti apa budaya Marangu. Dia mengatakan kami juga mengenal namanya pengorbanan. Di depan rumahnya itu ada satu kayu yang dipasang kira-kira 1 meter. Lalu sekali setahun mereka harus sembelih ayam, mereka sembelih babi ya, atau kerbau. Lalu darahnya dipercikkan di kayu itu. Dan seluruh penganut agama Marangu mereka harus menyembah. Dengan keyakinan bahwa melalui darah itu mereka boleh mendapatkan penyucian dari dosa. Saudara-saudara, di agama Hindu ada namanya caru. Ada konsep daripada darah. Seluruh agama, seluruh aliran kepercayaan dalam dunia ini mengenal konsep pengorbanan. Tapi pengorbanan seperti apa? Saudara-saudara, caru seperti apa? Darah seperti apa? Alkitab mengatakan tadi, bukan darah yang bercela, bukan darah binatang, bukan pula darah manusia sekalipun. Seandainya pun darah manusia dicurahkan, itu tidak bisa layak dan tidak bisa memenuhi tuntutan daripada tebusan Allah. Karena manusia adalah manusia yang berdosa. Maka darah siapa? Maka harus ada darah yang suci. Dari seorang manusia yang suci, dari seorang manusia yang tidak berdosa. Nah, siapa manusia yang tidak berdosa? Siapa manusia yang suci di dalam dunia? Alkitab mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya bagi manusia sebenarnya tidak ada harapan untuk manusia boleh mendapatkan pengampunan Tuhan. Tidak ada jalan keluar sebenarnya bagi manusia untuk menyelamatkan dirinya, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Maka saudara-saudara muncul yang disebut dengan spekulasi agama. Maka mulai mereka berkata, mungkin dengan cara ini saya bisa selamat. Mungkin dengan cara ini saya bisa mendapatkan keselamatan. Itulah sebabnya Petrus mengatakan bahwa dahulu kita juga menganut cara-cara seperti itu. Kita berpikir bahwa untuk kita diselamatkan mungkin dengan cara ini, dengan tradisi ini, dengan melakukan ini dan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya semua itu adalah cara hidup yang sia-sia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia tidak bisa membawa dirinya kepada kemuliaan. Kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, maka ada satu cara bagaimana manusia bisa mendapatkan penebusan, sehingga akhirnya manusia menikmati anugerah keselamatan hanya melalui apa? Melalui Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Tuhan tidak menyelamatkan semua. Tuhan tidak menyelamatkan kambing domba. Tuhan tidak menyelamatkan sapi dan kerbau. Tuhan menyelamatkan siapa? Manusia. Kenapa manusia? Karena sejak Allah menciptakan manusia di taman ini, Alkitab mengatakan manusia dicipta segambar dan serupa dengan Saudara. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini hanya Dia berkata, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah langit dan bumi, jadilah binatang dan sebagainya. Tetapi waktu Dia mencipta manusia, itu berbeda. Dia mengambil dari tanah, lalu dibentuk, lalu kemudian Dia meneruskan ruhnya di dalam manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya bahwa manusia segambar, sepeta, serupa dengan Allah. Tetapi dosa akhirnya merusak peta Allah, merusak gambar dan rupa Allah, sehingga mengakibatkan manusia kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah. Manusia dikuasai oleh kegelapan, sehingga manusia kemudian tidak mengerti kebenaran. Karena manusia dikuasai oleh kegelapan, mengakibatkan manusia tidak tahu arahnya, tidak tahu jalannya, tidak tahu bagaimana harus kembali kepada Allah, tidak tahu caranya bagaimana mereka memiliki kemuliaan Allah, tidak tahu caranya bagaimana mereka harus hidup di dalam kemuliaan Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, Kristus yang mengasihi saudara, Dia tidak ingin kita hidup menjadi manusia yang sia-sia. Dia tidak ingin manusia menjadi manusia yang hidup hanya sekedar hidup seperti binatang dan yang lain. Tetapi Dia ingin manusia hidup menjadi berharga di matanya, menjadi berarti di matanya. Melalui cara, melalui Dia datang ke dalam kita untuk membayar tebusan saudara dan saya, yaitu apa? Darahnya. Dia harus mati di atas kayu salib supaya saudara yang tadinya hidup dalam kesia-siaan, supaya kita yang tadinya hidup di dalam ketidak ada pengharapan, sekarang beroleh pengharapan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita adalah sebuah pengorbanan yang begitu berharga. Karena yang mengasihi saudara, Dia tidak ingin kita hidup menjadi manusia yang sia-sia. Karena tanpa Kristus hadir dalam hidup kita, kita adalah manusia yang paling sia-sia. Saudara perhatikan ini. Tanpa Kristus hadir dalam hidup kita, tanpa keselamatan yang kita dapatkan dalam Kristus, kita adalah manusia yang paling sia-sia. Bahkan saya mau katakan paling sia-sia dari binatang. Saudara-saudara, kenapa? Karena manusia ini paling stres. Ya kan? Kita mau hidup stres. Kita mau makan begitu susah. Burung itu saudara-saudara nggak ada stres.
walaupun mungkin ada. Saudara, santai. Binatang itu santai, saudara. Tetapi manusia bagaimana? Manusia penuh dengan pergumulan, manusia penuh dengan jerih lelah, manusia penuh dengan keletihan, manusia penuh dengan kesusahan, manusia penuh dengan air mata. Apalagi dengan dampak corona yang terjadi hari ini. Mungkin banyak manusia yang menangis, banyak manusia yang kehilangan pekerjaan, banyak manusia yang tidak punya lagi pendapatan, ekonomi menjadi susah. Maka kalau kita hanya hidup untuk itu, maka kita adalah manusia yang sia-sia. Itulah sebabnya Salomo mengatakan, saudara, dalam kemegahannya sebagai seorang raja yang kaya, raja yang penuh dengan hikmat bijaksana, raja yang penuh dengan kearifan sadi, dia mengatakan segala sesuatu di bawah kolam matahari adalah sia-sia. Manusia adalah yang paling sia-sia jikalau kekekalan itu tidak ada di dalam hati mereka. Kristus menebus kita dengan cara yang mahal, supaya saudara dan saya percaya kepada Yesus memiliki yang namanya kekekalan. Kekekalan yang kita miliki, keselamatan yang kita miliki, memberi hidup kita kepada sebuah hidup yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di dalam ayat 3 dan 4 saya bacakan, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Petrus mengatakan, hidup kita berbeda dengan orang lain. Apa yang membedakan, saudara-saudara? Bukan soal kaya, bukan soal senang, bukan soal sehat, tetapi soal pengharapan. Jikalau saudara dan saya tidak punya pengharapan dalam Kristus, hidup kita sia-sia. Tetapi yang membuat kita boleh bersyukur, membuat kita boleh bersukacita dalam hidup, sekalipun kita ada di dalam pergumulan, kesulitan, dan persoalan demi persoalan, namun kita tidak kehilangan sukacita itu, karena kita ada di dalam pengharapan, dan pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal, pengharapan yang tidak dapat binasa, karena Tuhan telah menyediakan apa yang menjadi bagian kita di dalam kekekalan di surga. Karena kita telah ditebus dari hidup yang sia-sia. Dengan cara Kristus harus menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana sikap kita? Kalau Kristus telah membayar harga tebusan kita dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi melalui dirinya sendiri, maka hari ini hargailah hidup saudara. Hargailah kehidupan saudara. Kenapa kita harus menghargai kehidupan kita? Karena kita tidak ditebusnya dengan harga yang mahal. Seperti apa kita menghargai kehidupan kita hari ini? Saudara-saudara, di dalam ayat 14 dan 15, mari kita baca bersama-sama ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Orang yang menghargai keselamatan hidupnya, orang yang menghargai kekekalan yang ada dalam hidupnya, orang yang menghargai karya Kristus yang telah menebus kita dengan harga yang mahal. Bagaimana dia harus hidup sekarang ini? Yang pertama, dia hidup dengan taat kepada Allah. Dia hidup
seperti anak-anak yang taat kepada Tuhan. Karena kita dipanggil untuk taat kepada Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan adalah kesenangan di hati Tuhan. Ketaatan kita pada Tuhan merupakan satu bukti yang nyata bahwa kita menghargai pengorbanan Kristus. Amin. Ketaatan kita kepada firman Allah adalah bukti konkret, bukti yang nyata bahwa saudara dan saya sungguh mengasihi Yesus, sungguh mencintai Yesus. Yang kedua, hiduplah dalam kekudusan. Karena kita sudah dikuduskan oleh Kristus. Kudus di sini artinya terpisah. Juga dikatakan dikhususkan. Artinya bahwa kita terpanggil untuk berbeda dengan dunia. Kita tidak lagi hidup seperti cara hidup orang dunia. Kita tidak lagi hidup seperti orientasi dunia. Kita tidak lagi hidup kepada tujuan-tujuan seperti orang dunia. Tetapi kita hidup kepada tujuan yang kekal. Kita hidup untuk orientasi-orientasi yang kekal. Bukan lagi pada yang sifatnya sementara dan fana. Maka kalau orang Kristen, orientasi hidupnya, tujuan hidupnya masih kepada orientasi dan tujuan yang sementara. Saudara-saudara, itu artinya saudara tidak menghargai pengorbanan Yesus. Saudara tidak menghargai keselamatan saudara. Saudara tidak menghargai tebusan yang telah dibayar dengan mahal oleh Kristus. Orang yang menghargai hidupnya, orang yang menghargai tebusan yang diberikan oleh Kristus adalah seseorang yang hidup dalam kekudusan. Artinya dia tidak mau serupa dengan dunia. Saudara-saudara, yang dia pikirkan bagaimana saya hidup bernilai di hadapan Tuhan. Yang direncanakan, yang dikerjakan, bagaimana di dalam sisa hidupku hari ini. Saya tidak tahu Tuhan kapan panggil saya. Saya juga tidak tahu usia berapa saya masih ada dalam dunia. Dan kita tidak tahu. Kematian sesuatu yang misteri. Tetapi kematian bisa datang kapan saja. Bisa terjadi pada saudara dan pada saya. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Kita tidak tahu. Tetapi itu pasti terjadi. Maka bagaimana kita harus memaknai hidup kita? Ini yang mau disampaikan oleh si Petrus kepada orang-orang Kristen di perantauan. Karena hidupmu telah ditebus oleh Kristus, maka sekarang kamu harus hidup dalam kekudusan. Artinya saudara-saudara, kita mau menggunakan hidup kita secara khusus kepada Tuhan. Kalau 2 minggu yang lalu saya berkhotbah, persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Ini yang kita harus kerjakan. Kita harus berbeda. Kita harus menggunakan hidup kita untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Pada hal-hal yang khusus. Mulut kita dipakai untuk hal-hal yang khusus, memuliakan Allah. Tangan dan kaki kita dipakai untuk hal-hal yang khusus, untuk bekerja, untuk pergi memberitakan Injil, pergi bersaksi, pergi dan berjalan di dalam kebenaran. Saudara-saudara, dan yang ketiga, kita menghargai kehidupan kita yang berarti melalui mana kita mengerjakan keselamatan. Seperti Paulus katakan dalam Filipi pasal 2, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan keselamatan kita adalah gratis.
Keselamatan kita adalah anugerah. Tetapi keselamatan itu kita harus kerjakan di dalam hidup kita. Kita harus hidupkan keselamatan itu. Melalui mana? Melalui kita hidup makin serupa dengan Kristus. Kita harus mengerjakan keselamatan kita melalui satu sikap yang terus giat untuk memuliakan. Kita kerjakan keselamatan kita melalui kita bekerja sembari kita menantikan Kristus datang yang kedua kali untuk memberikan apa yang menjadi janjinya kepada kita. Tapi sebelum dia datang pada kedua kali, Petrus mengatakan, engkau harus hidup sungguh-sungguh, bertekun di dalam iman, dan memelihara iman kita di dalam dunia. Dunia, saudara-saudara, sedang menanti hidup kita. Iman kita sedang ditampi. Iman kita sedang dibersihkan. Iman kita sedang dimurnikan oleh dunia ini. Melalui apa? Melalui pencobaan, melalui pergumulan, melalui kesulitan, melalui permasalahan. Petrus katakan, karena itulah giat dan peliharalah iman. Kalau 3 minggu yang lalu saya mengatakan seperti Daud, waktu dia ada hidup dalam keadaan yang terjepit, dia terjepit, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maju kena, mundur kena. Tetapi di situ Daud mengambil sikap. Dia memperkuat kepercayaannya kepada Dia. Dia memperkuat kepercayaannya. Dia terus memperbaharui imannya semakin lebih murni, semakin lebih sempurna di dalamnya. Saudara-saudara, Tuhan datang pada kedua kali karena dia ingin melihat iman seperti apa yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Waktu dia datang yang kedua kali, dia tidak melihat berapa saudara punya deposito, berapa saudara punya rumah, berapa saudara punya kekayaan, berapa saudara punya gereja, berapa punya pelayanan dan sebagainya. Tetapi Tuhan ingin melihat iman seperti apa yang ada dalam hidup saudara. Ya. Dan itulah sebabnya Petrus, kalau saudara nanti akan baca terus dalam Petrus, maka Petrus kemudian berkata, karena itu saudara-saudara, berjaga-jagalah dan waspada. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Dunia ini bukan makin hari makin baik, ya. Dunia ini makin hari makin susah. Menjelang Kristus datang. Kenapa Tuhan izinkan semuanya? Karena Dia sedang menanti, sedang memurnikan, sedang menguruskan iman daripada anak-anak. Nah, oleh karena itu siap untuk terus dimurnikan, untuk terus ditampi, sehingga pada akhirnya saudara boleh berjumpa dengan Kristus dan berkata, hai hamba-Mu yang setia, Engkau telah mampu melewati masa-masa sukar. Hai hamba-Ku yang setia, hamba-Ku yang mengasihi, Engkau begitu lelah dan letih karena perjuangan-Mu mengalewati segala badai cobaan, tetapi Engkau telah menjadi pemenang. Karena Engkau bergantung, bersandar bukan pada kekuatan, tetapi pada kuasa dan badan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Allah, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang mahal, mari kita hidup menghargai dan mengisi hidup kita dengan nilai-nilai yang